Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Podeum. Kembali lagi dengan saya Yuli Andari Merdeka Ningtyas yang akan menjadi pemandu podcast kita pada sore hari ini. Podeum merupakan program publik dari Museum Balada Turanga yang merupakan sebuah ajang untuk ngobrol-ngobrol, diskusi seputar heritage, cagar budaya, dan museum. Nah, Podeum kita sore hari ini mengangkat tema yang cukup menarik tentang warisan budaya yang saat ini sedang menjadi perbincangan bagaimana caranya kita melestarikan maupun merevitalisasinya. Nah, kami mengangkat topik tentang judul Imaji Ekonomi dari Pelestarian Budaya, refleksi dari The Economics of Uniqueness, yaitu sebuah buku yang diterbitkan oleh The World Bank yang membahas tentang bagaimana sebuah keunikan budaya itu bisa menjadi potensi ekonomi yang besar bagi suatu daerah. Nah, sore hari ini ya kami kedatangan seorang bapak-bapak, seorang bapak ya, kalau bapak-bapak banyak ya, yang telah lama bergelut di dunia perencanaan. Kalau saya lihat biodatanya ada perencanaan karena beliau pernah bekerja 10 tahun di Bapeda, lalu kemudian pernah juga menjadi Kabid Kebudayaan, lalu terus kemudian sekarang di kantor inspektorat. Beliau adalah Bapak Aminuddin Malewa STMT. Baik, selamat sore Pak Amin. Selamat sore. Ya. Nah, beliau sore hari ini kenapa sih orang yang di Bapeda, lalu terus kemudian pernah Kabid Kebudayaan, jadi Kabid Kebudayaan dan sekarang di Inspektorat, ingin membedah buku tentang ekonomi dari sebuah kebudayaan. Nah, ini yang justru membuat saya penasaran ya, karena ini akan menjadi perbincangan kita sepanjang ya maksimal 1 jam ke depan untuk membahas tentang bagaimana sebuah keunikan budaya bisa menjadi potensi ekonomi kota. Nah, Pak Ami, saya baca sedikit ya biografinya. Beliau ini lahir di Alas tanggal 23 Juni tahun 1969, lalu mengenyam pendidikan S1 di Teknik Sipil Universitas Mataram, S2 Perencanaan Wilayah dan Kota ITB Bandung, dan beliau pernah mendapatkan kesempatan ikut short course di Community College Administrator program di Florida State University USA. Ini tahun berapa Pak? Tahun 2005. 2005 ya. Dan beliau sekarang juga tercatat sebagai anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Sumbawa. Nah, ngomong-ngomong soal buku nih Pak ya, karena kemarin itu kita bahasnya tentang topik gitu ya, warisan budaya tak benda maupun cagar budaya. Nah, sekarang kita ngomongin soal buku nih. Nah, buku ini Pak Ami bisa cerita sedikit gimana perkenalannya atau persentuhannya dengan buku The Economics of Uniqueness ini? Baik, saya mulai membaca buku itu ketika di Bapeda sebenarnya itu. Kan di Bapeda itu kami bicara tentang ujung-ujungnya ya, penganggaran. Nah, ketika bicara penganggaran perencanaan untuk hal-hal yang sifatnya berhubungan dan kebudayaan, itu sering dianggap sebagai sesuatu yang nomor sekian. Karena dianggap sebagai tidak buang-buang uang. Buang uang tapi nggak menguntungkan ya Pak? Nggak menguntungkan. Okay. Nah, sehingga saya kemudian ketemu buku ini bahwa ternyata budaya itu bisa kita kapitasi atau istilahnya orang sekarang dimonetasi itu menjadi sumber pendapatan selama cara atau perspektif kita mendekatinya itu kita mengikuti juga logika perencana keuangan. Nah, memang kemudian ketika itu saya menangkap bahwa gapnya itu adalah teman-teman yang terlibat di dalam isu
pelestarian budaya, mungkin sebagian besar itu terkotak di isu historism, mengagungkan sejarah, ansih. Bukan itu tidak penting, tapi sebenarnya ada perspektif lain lagi bahwa ada aspek modernisme yang menjembataninya itu adalah perencanaan di ruang publik. Jadi ada satu buku yang lain juga bicara konservasi. Dia bicara sebenarnya konservasi itu kita tidak berada dalam posisi in the face of change, tapi in the flow of change. In the flow of in the change. flow of change. Jadi kita harus mengikuti irama itu, tapi tanpa harus larut di situ. Nah, kebetulan buku ini kan relatif agak dekat dengan background pendidikan saya terakhir, karena dia bicara isu kota, urban. Jadi dia melihat dari sisi manfaatnya bagi kota kalau kita memelihara heritage. Nah, itu dia intinya di buku itu. Nah, poin-poin utama yang menarik, terutama yang berkaitan dengan bagaimana sebuah kota itu bisa memberikan manfaat kesejahteraan buat masyarakatnya. Nah, terutama yang berkaitan dengan tidak hanya yang bersifat materialistis ya, tapi juga bersifat kebudayaan, itu apa yang kira-kira bisa ditawarkan oleh buku ini, Pak? Nah, di buku itu dia berangkat dari pertanyaan sebenarnya kapan kota itu menjadi sebagai livable city. Livable city yang layak menjadi tempat kita tinggal, beraktivitas, dan banyak hal-hal lah di kota itu. Apa yang membuat kita suka bahkan orang lain datang? Misalnya kita, mungkin teman-teman banyak yang membayangkan Jogja, lebih baik buka usaha di sana karena di sana dianggap lebih livable gitu ya. Atau misalnya ke Bandung kalau ingin bicara teknologi. Nah, di buku ini juga dia menggunakan pendekatan bahwa justru keunikan yang ada di kota itu sebenarnya kalau dikelola dan betul-betul diurai keunikannya, dia bisa menjadi insentif bagi pembangunan kota, terutama branding. Bahwa kota, misalnya Sumbawa ini brandingnya apa sih? Ketika orang mendengar kota Sumbawa besar, apa yang terbayang? Langsung top of mind orang itu mikir apa gitu ya? Nah, yang bisa ditawarkan menurut buku ini, cari keunikan itu. Nah, di tempat lain keunikan itu biasanya ada 3 kriteria disebut dia unik. Dia itu hanya ada satu. Kemudian dia tinggal satu. Tinggal yang satu. Pertama hanya ada satu. Yang seperti itu, macam-macam lah bentuknya. Kemudian yang kedua hanya ada tinggal satu. Yang serupa Rare itu. Ya, udah dan langka. Yang ketiga, yang ada di kita itu adalah yang yang outstanding gitu dibanding yang lain. Inilah yang outstanding. Misalnya kalau kita bicara rumah panggung dalam loka, kita kan branding dia terbesar. Nah, itu bisa menjadi terbesar bahkan di Asia Tenggara. Ya, dia bisa jadi potensi keunikan yang dia bisa menjadi sumber pendapatan. Cuma memang tahapannya agak-agak panjang ya. Nah, saya tertarik tadi Pak Ami ngomong tentang livable city. Nah, ciri-ciri livable city menurut buku ini itu apa, Pak? Kota yang bisa hidup itu apakah mungkin karena dia punya sebuah gedung kesenian kah atau apa gitu yang membuat sisi mungkin kota itu tuh menjadi enak ditinggali gitu ya, livable. Memang yang livable itu yang pertama kebutuhan atau standar infrastruktur minimalnya itu terpenuhi. Misalnya listriknya ada. Oh, infrastruktur dulu ya. Infrastruktur dasarnya terpenuhi, air minum. Kalau sekarang ini jaringan wifi. Nah, itu penting, tapi belum cukup. Yang membuat dia menjadi livable, bahwa memang ada pembeda di tempat itu sehingga ada dorongan dari hati kita, saya mending ke sana aja lah. Saya mending mencari tempat beraktivitas di sana. Misalnya kita ambil contoh
Jogja. Kalau bicara seni, kan orang langsung terkonek. Top of mind-nya Top langsung of mind-nya, Jogja. oh Jogja gitu. Atau apalah, sebut aja yang lain. Bali mungkin. Bali Ya. misalnya. Kalau mau bicara kerajinan, rujukan kita kan Bali. Bali. Nah, sehingga pelaku-pelaku usaha kreatif kan dia akan tergeraknya ke sana. Nah, tapi memang orang itu masuk atau pindah ke kota itu kan tidak hanya untuk bekerja. Ya. Ada aktivitas lain untuk melengkapi. Nah, di sanalah kehadiran museum, mungkin gedung kesenian, galeri, sarana olahraga, bahkan pun itu masuk semua. Ruang publik ya. Ruang publik intinya. Jadi infrastruktur dasar terpenuhi dan ada ruang publik. Karena orang kan tidak ingin pindah ke suatu tempat yang hanya kita tinggal di misalnya dari kontainer. Sebut aja kota-kota tambang itu. Dan ketika kontrak habis, tidak ada orang mau tinggal. Ya. Pasti mereka akan pulang kembali ke mana Jadi kota mereka. mati. Iya, jadi kota mati. Istilahnya itu nekropolis biasanya itu. Karena dia memang tidak ada sesuatu yang membuat orang itu ingin hidup di situ, kecuali karena kontrak, karena uang itu. Nah, ini yang didorong oleh buku ini. Nah, di sini kan ada beberapa poin ya yang coba ditawarkan. Misalnya ada daya tariknya, terus ada pembangunan berbasis identitas lokal seperti itu. Nah, kalau misalnya berkaca pada misalnya kita ngomongin soal Sumbawa. Nah, sejak 2011 itu bisa kita bilang Sumbawa itu menjadi kota yang cukup meningkat secara indeks pembangunan kebudayaan. Betul. Karena memang ketika tahun 2023 Sumbawa itu dapat anugerah kebudayaan. Nah, itu juga yang menjadi indikatornya itu adalah adanya intensitas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat. Lalu terus kemudian juga ada ritus-ritus yang dulunya mungkin sudah jarang dilaksanakan, tapi itu kemudian direvitalisasi lagi dan dihidupkan kembali seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Ami misalnya dari melihat poin-poin yang disampaikan oleh buku ini, apa sih kiranya daya tarik atau identitas lokal yang menurut Pak Ami itu melekat di top of mind orang itu tentang Sumbawa? Tentang Sumbawa ya, ini mungkin perlu kita rumuskan bersama nanti. Tapi salah satu contohnya memang Sumbawa itu sebenarnya kaya dan sejarah. Bahkan dari sejarah purbakala kan ada, kita punya itu. Ya. Yang bentuk sarkofagus segala macam. Dan keunikannya memang dari sarkofagus, dari jejak penyebaran Islam sampai kesultanan bergabung ke NKRI, artefaknya ada semua di sekitar. Jadi bisa dibilang tidak ada step yang putus. Nah, cuma kalau ini kita mau jadikan sebagai sesuatu yang bisa menjadi uang, ini memang butuh kesabaran. Karena kalau kita hanya akan melakukan penanganan secara sporadis begitu, pasti nanti akan ketemu dengan pertanyaan, kita memperbaiki jalan ke sarkopak, butuh 300 juta misalnya. Lebih bagus mana dibanding memperbaiki trotoar di perkampungan. Nah, ini yang kadang-kadang kalau tidak menggunakan pendekatan bahwa keunikan heritage itu sebenarnya aset, kalah ketika debat di publik. Karena kita tidak bisa menyodorkan bahwa dengan menginvest 300 juta misalnya ya ke sarkopak, maka 10 tahun ke depan dia akan mengenerate berapa bagi desa Batu Tering. Nah, kalkulasi-kalkulasi seperti ini yang banyak didorong di buku itu. Sehingga ketika berbicara mengadvokasi anggaran, kita bisa menyajikan argumen yang rasional. Bahwa ini bukan beban, tapi ini sebenarnya aset investasi dia. Ya. Nah, yang menurut saya tadi poin yang dikatakan Pak Ami tadi ya, yang menarik itu adalah bahwa berarti ketika kita
mau mengajak orang-orang ini untuk duduk bersama, berkumpul dan membahas tentang ini, berarti kan sebenarnya tidak hanya sekedar membicarakan, mengkaji, tapi juga sekaligus memetakan. Iya. Sebenarnya potensinya itu apa gitu ya, Iya. Pak ya. Dan setelah memetakan, ada juga kata kunci lain, mungkin mereimajinasikan, membayangkan mungkin ya. Iya. Kira-kira itu apa gitu. Nah, kan kata kuncinya di imaji ekonomi. Karena semua keputusan itu nanti kalau bicara anggaran, dia kan akan bicara rupiah. Terserah nanti bagaimana menghitungnya. Nah, imaji ekonominya bisa dibangkitkan kalau secara langsung valuasinya yang paling gampang itu biasanya tiket masuk. Itu kecil. Tapi yang agak-agak besar biasanya itu selain peningkatan kualitas lingkungan, perumahan, peningkatan nilai properti. Nah, itu sebenarnya bisa diperhitungkan sebagai manfaat. Peningkatan nilai properti kalau dalam ekonomi itu artinya pajak yang bisa ditarik dari properti itu juga meningkat. PBB segala macam itu kan dari situ. Iya. Kan dari nilai asetnya asetnya. Nah, dari situ sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita bukan lemah ya. Kadang-kadang kurang sabar gitu loh untuk mengikuti tahapan-tahapan itu, maunya cepat. Ya. Misalnya ya, tadi selalu kita menyebut kalau yang berhasil di bidang kebudayaan itu pasti Jogja, top of mind-nya. Betul. Jogja sebagai kota wisata tradisi, betul. Terus kemudian sejarah gitu. Bali itu alamnya, budayanya, religinya menyatu seperti itu ya. Nah, yang lain itu kayaknya mereka juga sedang membangun imaji apa dari identitas lokal mereka seperti itu. Nah, namun kalau misalnya tadi saya dengar poin-poin yang disampaikan oleh Pak Ami, justru malah ketika kita mulai ngomong nilai, value gitu, monetasi, itu berarti ada tahap-tahap yang harus dilalui dan itu memang harus sabar ya Pak ya. Iya, memang harus sabar, nggak bisa cepat. Kalau cepat itu biasanya cepat padam juga. Nah, misalnya keunikan, kalau contoh kita ambil dalam pendekatan marketing ya, produk itu kalau menurut Kotler itu ada 3 dia layernya. Produknya. Yang pertama itu core, barangnya itu langsung. Misalnya kita lapar mau cari makanan, beli. Terus yang kedua ada yang disebut sebagai augmented, makanan, tapi sudah ada syaratnya. Harus nasi padang, harus sepat. Nah, ini kan sudah mulai. Padahal intinya kan hanya makan biar enggak lapar. Iya. Nah, terus yang ketiga itu ada yang disebut di layar intangible itu. Misalnya kita teman-teman ngopi di kaki 5.000 masuk ke Excelso kan paling enggak keluar 100.000 itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita enggak sabar memilah, melakukan diferensiasi istilahnya. Padahal kalau di Jeko, Excelso, Starbucks kan sama aja kopinya itu. Dan kita buat sendiri. Tapi rela kita bayar 100.000 karena ada sesuatu di situ. Bukan hanya sekadar kopi. Nah, sama juga sebenarnya ketika bicara aset heritage ini. Kalau hanya pikiran kita terfokus kepada apa yang ada di depan kita secara fisik, ya paling banter yang kita dapat itu karcis masuk. Tapi kalau yang augmentednya juga dipetakan, yang intangible-nya juga dimasukkan sebagai bagian dari situ, maka kan besar itu. Cuma memang butuh tadi kesabaran. Ya, nggak bisa sekarang bicara langsung ketemu hasilnya. Nah, tadi Bapak cerita ya kalau waktu membaca The Economics of Uniqueness ini pas ketika Bapak di Bapeda ya, ketika merencanakan kota pusaka. Kita bicara kota pusaka. Nah, pada saat itu tentu saja kan setelah baca buku kan pasti ada refleksi nih, melihat
untuk bikin kayak blueprint lah Kota Pusaka Sumbawa itu. Nah, pada saat itu Bapak misalnya mungkin bisa ceritakan apa aja sih yang masuk dalam elemen-elemen Kota Pusaka pada saat itu sehingga Sumbawa ini bisa menjadi salah satu dari kota pusaka yang ada di Indonesia pada saat itu, Pak. Kalau bicara Kota Pusaka JKPI, memang kita sebenarnya masuk sebagai anggota itu semata-mata karena kita punya warisan kesejarahan dari kesultanan terutama. Itu saja. Nah, sehingga ketika itu ke teman-teman dari JKPI, saya coba ajak mereka tarik setelah menjadi anggota JKPI, what next gitu loh. Kita mau ngapain dengan heritage yang ada ini dan apa yang bisa kita sumbangkan? Mau dikelola seperti apa? Nah, tapi waktu itu nggak terlalu ini sih responnya. Mulai naik lagi ketika ada ini. Terbakarnya Bala Putih. Oh iya, betul. Itu mulai naik lagi, tapi ya sama aja adanya sih. Kesadaran itu muncul ketika akan kehilangan. Iya, ternyata memang seringkali seperti itu ya, Pak. Ketika kehilangan baru kita rindu biasanya. Iya, warisan itu akan dipikirkan lagi setelah kita merasa akan kehilangan. Nah, memang PR di JKPI Sumbawa itu menerjemahkan semangat itu ke dalam master plan yang sifatnya bisa menjawab layak atau tidak secara finansial. Kalau layak secara memori kolektif, manfaat bagi masyarakat umum untuk mengingat jejak masa lalu, iya. Tapi secara finansial, karena intinya kan di situ nanti. Ya. Kalau secara finansial tidak dianggap layak, biasanya akan kalah dengan yang lain. Apalagi kalah dengan pendekatan politik kadang-kadang. Pendekatan politik, pendekatan perut. Ya, sama pendekatan perut yang penting hari ini. Gitu. Nah, kemarin itu yang lucu kan, ketika ngobrol-ngobrol tentang warisan seperti itu. Kecenderungan kita itu masih pada nostalgia ya. Nostalgia, lalu terus kemudian pada mengagung-agungkan masa lalu. Jadi misalnya kayak ibarat kita memegang lampu gitu ya, kita selalu lampu kuningan gitu ya. Kita selalu mengelus-elus lampunya itu agar tetap selalu kuning. Dan itu akan membuat kita bangga bahwa dia masih memiliki kualitas dan bersinar gitu. Padahal sebenarnya itu bukan sia-sia sih ya, tapi maksudnya itu tuh agak membuang waktu seperti itu. Nah, yang coba ditawarkan, kalau saya juga tadi membaca beberapa poin dari Economics of Uniqueness ini, adalah bagaimana sebenarnya ada kesadaran bersama kita memiliki sesuatu yang bisa membuat kita bangga dan membuat kita merasa mendapatkan manfaat ekonomi dari kebudayaan itu gitu. Nah, gimana menurut Pak Amit? Heritage ini kan sering kita sebut sebagai warisan ya. Iya. Warisan benda maupun tak benda. Nah, kita kadang-kadang lupa bahwa di belakang kata warisan itu ada konsep properti, kepemilikan. Kan pasti ada siapa mewariskan ke siapa. Nah, terlepas nanti itu individu atau komunal, tapi dia sebenarnya di situ ada nilai properti. Nah, buku ini bicara di situ, perlakukanlah warisan itu sebagai properti. Nah, properti kalau dikelola dengan baik, dia jadi aset. Kan ini logikanya buku itu di situ dia. Aset ekonomi. Sebagai aset. Nah, sebagai aset, dia akan menambah kekayaan, tapi aset itu juga ada kewajiban untuk memelihara. Itu definisi aset. Ada beban di dalam aset itu. Nah, buku ini bicara di situ. Dia istilahnya
mainnya di rumus akuntansi itu. Iya, benar. Jadi kalau dianggap warisan, dia properti bisa jadi aset kalau dikelola. Kalau tidak dikelola, dia hanya akan jadi beban. Tapi kalau bebannya tidak mau ditanggung, habis dia. Tapi kalau bebannya dikelola dengan baik, dia akan mengenerate pendapatan baik langsung maupun tidak langsung nanti. Bahkan bisa jadi menciptakan lapangan kerja. Itu juga dampak dari atau manfaat dari heritage yang ada di suatu kota. Iya. Itu isinya di buku itu. Betul, Pak. Nah, kemarin juga pernah ya di Sumbawa sendiri itu saya pernah ikut juga beberapa webinar yang diselenggarakan oleh JKPI pada saat itu, yaitu bagaimana sebuah aset budaya itu menjadi pertama memori kolektif, terus kemudian ada kesadaran identitas bersama, dan yang ketiga bagaimana kemudian itu terwariskan. Mungkin tadi Pak Ami bilang itu sebagai properti itu tadi. Nah, yang menarik dari situ salah seorang pembicara, kalau saya tidak salah ingat itu Kang Asep Kambali. Beliau itu identik dengan ini ya, historypreneur gitu ya. Jadi bagaimana sejarah itu bisa menjadi sebuah nilai ekonomi juga gitu. Misalnya dari kita membicarakan sejarah, dari kita menapaki ruang waktu, tempat-tempat yang dulunya bersejarah gitu. Nah, menariknya si Kang Asep ini ngomong bahwa kita melihat satu warisan misalnya kayak di Indonesia gitu. Kebanyakan orang Indonesia itu terhadap misalnya pendekatannya terhadap rumah tua aja misalnya. Nah, cenderungnya kita kok mau menjual rumah tua kita untuk pergi ke luar negeri. Nah, padahal kalau orang di luar negeri, mereka mempertahankan rumah tuanya itu untuk mendatangkan uang. Coba saja lihat mungkin sekarang di kota-kota besar kayak Jakarta, mungkin Bandung, itu sudah mengadaptasi misalnya gedung-gedung tua itu sebagai tempat-tempat bisnis kecil-kecilan, misalnya kayak kafe, tempat UMKM, tempat museum, galeri kayak gitu. Dan bahkan ada instansi-instansi yang juga memanfaatkan itu gitu. Nah, itu mungkin baru animonya di kota-kota besar karena mereka juga melihat kualitas kota di negara-negara lain yang memang ini gitu. Nah, kalau misalnya di sini memang tadinya memang untuk urban heritage kayak gitu. Nah, kalau Sumbawa misalnya kayak aset Kesultanan Sumbawa itu udah bisa kita anggap nggak itu sebagai satu properti atau sebagai satu aset heritage yang bisa dimanfaatkan kayak gitu, Pak? Sebagai modal sangat bisa. Cuma ada PR kita selanjutnya memang untuk merubah properti itu menjadi aset yang bisa mengenerate pendapatan. Memang perlu ada PR selanjutnya. Tapi modal itu sebenarnya luar biasa. Misalnya contoh kalau di kawasan Kesultanan, nah saya nggak tahu teman-teman yang melakukan deliniasi ya. Itu kalau di geografi itu ada istilahnya geografi waktu, time geografi. Jadi titik-titik yang menjadi sentral kegiatan di kota, apalagi kalau dia masa lalu, kita itu sebaiknya memetakan rute orang itu, misalnya kegiatan apa, hubungannya dengan istana, kita ambil contoh ya. Apa hubungannya? Oke, kita ketemu hubungannya, maka dia akan bergerak melalui rute apa, pada jam berapa banyak. Nah, ini yang bisa memperkuat storytelling, bahwa dia memang hidup dulunya di situ. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh dalam lokal ya, dari arah Samapuin, oh ternyata rutenya ini. Bisa jadi rutenya bukan jalan aspal yang sekarang. Tapi misalnya nyebrang kali segala macam. Wah, itu kan seru ceritanya itu. Nah, kalau memang kali itu menjadi tempat perlintasan, maka kampung di sekitarnya itu bisa di branding dengan itu. Bahwa dia menjadi etape untuk menuju ke istana. Mungkin sama kayak pendekatan storynomics ya. Iya, akan jadi ke storynomics. Jadi kalau hanya bangunan tanpa dia bercerita,
siapa dulu di situ, siapa melakukan apa di situ, kelompok masyarakat mana, dari mana, ya dia akan kering gitu loh. Iya. Nah, mengidentifikasi, menyusun ini semua, ya ini yang kadang-kadang butuh kesabaran lagi itu. Butuh kesabaran, butuh ini Butuh karena waktu. versi juga bermacam-macam Iya. gitu kan. Dan kadang-kadang butuh struggle juga itu. Ya, butuh struggle. Juga kadang-kadang ada yang menganggap bahwa ya sejarah itu adalah fakta, yang ini yang benar hanya satu kayak Iya. gitu loh. Padahal Iya. sebenarnya kalau untuk menarasikan, menjadi storytelling itu bisa bermacam-macam, Iya. tergantung dengan istilahnya siapa audiensnya. Betul. Seperti itu. Dan kalau menurut saya juga klaim dari sejarah itu kan nggak bisa tunggal juga kan. Gak bisa tunggal juga gitu loh Pak. Benar-benar. Nah, jadi kalau kembali lagi ke storytelling, misalnya katakanlah kawasan kota pusaka kesultanan misalnya. Iya. Nah, sebenarnya kan inisiatif tahun 2022 itu kan pernah ada dicoba di Sumbawa ya, gitu dengan Sumbawa Heritage Walk Iya. gitu. Nah, Sumbawa Heritage Walk itu kan sebenarnya kan ingin menghubungkan simpul-simpul bangunan-bangunan cagar budaya Kesultanan Sumbawa itu sebagai satu simpul yang akan dihubungkan oleh rute-rute. Dan rute-rute itu harus dilalui dengan jalan kaki. Iya. Nah, misalnya itu kan juga kalau menurut saya itu juga merupakan suatu konsep gitu. Kenapa jalan kaki? Karena bangunan-bangunan itu nggak terlalu jauh. Betul. Dia bisa ditempuh dalam kurang dari 1 jam untuk sampai dari satu simpul, satu titik ke titik lain. Nah, tapi kan sebenarnya upayanya adalah dulunya jarak antara satu simpul ke simpul yang lain atau satu titik ke titik lain, itu ada apa sih yang terjadi di rute-rute itu? Iya. Ada nggak penghubung-penghubung ceritanya? Misalnya dari Baladaturanga ke Dalam Loka, dulunya kan ada sebuah kampung dan sekarang juga masih eksis, namanya Karangtunggal. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ada nggak di tempat lain kayak gitu? Nah, itu yang menurut saya juga bisa menjadi satu hal ya Pak untuk menghubungkan antara narasi dan pengemasannya menjadi kemasan ekonomi ya Pak ya. Iya, memang kalau di urban geografi kan dia bicaranya seperti itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan dengan titik-titik bangunan tertentu, bahkan yang dilihat itu bukan hanya hubungan, pertentangan pun juga dilihat. Oh, kontestasinya. Kenapa harus milih jalur ini? Kenapa tidak lewat sana? Pertentangan itu bisa karena faktor fisik, bisa karena ekonomi, bisa juga karena sosial atau kultur. Bahwa orang dengan kelas ini tidak boleh lewat sini, maka dia akan bercerita, oh kenapa dia harus melingkar. Nah, ini kan sebenarnya kalau dijadikan storynomic, kalau kita punya bahan itu, diferensiasi bangunan itu tadi, dia akan kuat. Nah, kenapa kita harus masuk lewat misalnya Dalam Loka ya? Kenapa kita harus masuk dari samping sekarang? Dulunya lewat depan misalnya. Lewat selatan. Nah, itu kalau di kajian urban geografi itu kontestasi ekonomi memang itu. Tapi itu fakta hari ini kan. Tapi dulunya kan yang bercerita kan bisa menjelaskan begitu. Imajinya kan di situ kan. Termasuk juga reimajinasi suatu bangunan cagar budaya yang dulunya dia tidak tersentuh, tidak terbuka, lalu kemudian dia dibuka misalnya menjadi sebuah narasi misalnya, entah dia sebagai galeri, entah dia sebagai museum seperti itu. Itu juga ada kontestasinya juga ya Pak ya. Iya, kontestasi dan juga pasti akan ada saling menyesuaikan. Penyesuaian. Sehingga dia bisa berlangsung adaptasi. Nah, kita tadi sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana sumber daya kebudayaan ini, aset kebudayaan ini bisa kita monetasikan ya. Nah, juga bagaimana misalnya sebuah bangunan itu tuh ada sumber ekonomi yang ada di situ gitu, dan siapa yang bisa mengakses itu gitu. Nah, sekarang soal
kebijakan nih Pak, policy nih Pak. Kan Pak Ami pernah di kantor di Bapeda ya. Nah, apa tuh yang menjadi apa namanya istilahnya elemen-elemen yang menjadi indikator gitu ya, bahwa misalnya sebuah ekonomi heritage itu bisa katakanlah bisa diimplementasikan misalnya di Sumbawa. Tadi kan kalau kita bandingkan dengan Jogja itu kan butuh waktu puluhan tahun gitu kan. Nah, sekarang sudah menguat dan sudah menjadi satu branding kota dia sebagai kota kebudayaan. Nah, kalau ke Sumbawa nih Pak, kira-kira nih elemen apa yang bisa menjustifikasi itu lahirlah sebuah kebijakan tentang adanya kota ini gitu, kota kebudayaan atau ekonomi kreatif di situ. Nah, lalu gimana nih masyarakat, elemen-elemen stakeholdersnya itu Pak dipetakan kayak gitu? Memang pemerintah harus terbuka ya. Tidak bisa sebenarnya pemerintah itu mengklaim bahwa pemerintah tahu semua. Saya pikir harus terbuka agar partisipasi dari pemangku kepentingan yang lain itu juga bisa dibangun. Karena membangun apalagi dalam konteks kota ya, kalau tidak berbasis partisipasi akan berat sekali. Yeah. Mengatakan ke pemilik bangunan tua jangan jual. Kan kalau pemiliknya bilang apa hak Anda melarang saya menjual? Bilang pemerintah. Nah, jadi kalau secara keilmuan akademis mungkin banyak bahan itu bisa dipakai. Tapi ruang untuk pemangku kepentingan berbicara lepas gitu dan pemerintah mau mendengarkan menerima, saya pikir itu modal pertama dulu. Jadi ada engage-nya masyarakat di situ bahwa ini bukan untuk menyukseskan tugas pemerintah, apalagi misalnya karena untuk politik, untuk dapil siapa gitu, untuk kepala daerah apa gitu. Tapi ini untuk kepentingan kita. Nah, di buku itu juga bicara. Kalau itu berbasisnya kearifan lokal, maka salah satu manfaat yang bisa diraih, sekalipun tidak bisa diukur secara moneter langsung ya, partisipasi. Nah, partisipasi itu bahkan bisa saja memunculkan katakanlah kesediaan bergotong royong membersihkan situs tertentu. Dijadikan paket. Kan itu berarti pemerintah tidak keluar uang. Tapi karena pengunjung atau publik merasa itu adalah properti kita bersama, ayo kita bersihkan, ayo kita rawat. Nah, berarti ada di situ disebut apa ya, willingness to pay, sekalipun dia tidak secara langsung uang itu ke pemerintah, tapi untuk perawatan, untuk pemeliharaan dapat gitu. Kan intinya di situ. Bukan bagaimana uangnya masuk, tapi bagaimana perawatan itu berjalan. Kan uang ini hanya input saja. Iya, betul. Nah, asetnya juga bisa terjaga. Terus juga ekonominya juga berjalan. Misalnya kan kayak itu tadi dijual sebagai paket misalnya. Jadi paket. Datang ke satu tempat tapi juga merasakan tinggal bersama masyarakat gitu. Lalu terus kemudian ada nilai-nilai maupun tradisi-tradisi yang dipraktikkan atau dicoba dipraktikkan oleh orang-orang yang datang berbaur seperti itu ya. Iya, memang kadang-kadang kalau di pemerintah ya yang mahal itu biasanya kesabaran. Karena pemerintah biasanya targetnya itu tahunan. Di akhir tahun harus kelihatan apa jadinya. Bahkan kadang-kadang makanya jadinya hanya infrastruktur terus ya. Iya, karena itu yang paling cepat. Paling cepat kelihatan hasilnya. Tapi kalau before yang and after. hasilnya akan diperoleh nanti 2-3 tahun, nanti dulu lah. Biasanya begitu. Karena diukur secara langsung memang tidak akan langsung kelihatan hasilnya. Ada contoh dulu di salah satu desa kami dampingi menata prosesi
Bahkan dari kepala desanya sendiri yang mengatakan, wah kalau begini Pak banyak kerjaan kita jadinya katanya. Dianggap beban jadinya. Iya, itu dianggap beban. Bukan dianggap sebagai the way Iya. of life ya, tapi dianggap sebagai beban ya. Iya. Jadi itu PR-nya. Saya pikir kalau pemangku kepentingan terutama pemerintah ya, yang menurut undang-undang menjadi penyelenggara urusan namanya, itu terbuka, maka potensi di masyarakat itu banyak sebenarnya. Cuma kan yang sulit itu mencari kepercayaan, trust, yang sering disebut Sultan kan, Setemung pamendi ke Ke Panyadu, ya. Di dulu baru Panyadunya Ada akan muncul kepercayaan. kan ini masalah, makan di negara kita kan di situ masalahnya sekarang. Iya. Ketemu pamendi ke Panyadu itu. Kalau Panyadu sudah muncul, mau disuruh apa aja kan lari orang itu. Iya betul. Nah, ini yang menarik juga ngomong soal ekonomi heritage. Tadi kan sempat kita singgung bahwa ada core yang tadi ya Pak ya, yang utamanya itu. Misalnya katakanlah core-nya itu tuh adalah cagar budayanya nih, ya. Ini kan jelas kalau dia sudah bahkan sejak dia didaftarkan sebagai objek yang diduga cagar budaya, itu undang-undang misalnya sudah menyebutkan bahwa perlakukan dia seperti cagar budaya. Berarti kan ada upaya perlindungan, ada upaya pelestarian. Nah, sebenarnya kan kadang-kadang ini yang agak misunderstanding sebenarnya ya. Kadang-kadang pelestarian itu banyak mengeluarkan uang untuk memperbaiki core ini gitu. Beda misalnya ketika simple aja, si bangunannya kita jual kan habis perkara, duit masuk gitu kan. Nah padahal upaya pelestarian jika tidak dilekatkan pada misalnya bangunan tua dan ada upaya ekonominya juga gitu, itu akan sangat susah memberikan kesadaran bahwa para ahli waris atau orang yang memegang kepemilikan dari satu warisan budaya itu menjadi paham bahwa ini memang harus saya jaga agar duit saya balik nih gitu. How to-nya itu gimana gitu kan, kayak gitu. Makanya kalau kembali ke buku itu ya, pendekatan akuntansi di situ dia pakai itu penting karena akan memberi gambaran itu sebenarnya di tahun berapa manfaat benefit itu akan diperoleh kalau hitung-hitungannya tepat. Ini kita kan kadang-kadang dia berarti secara matematis gitu ya, secara hampir keuntungan secara matematis. ada hitung-hitungannya. Kita tidak menjual sekarang, tapi nanti di tahun ketiga kita akan dapat aset dengan nilai sekian. Nah informasi yang begini yang harusnya disampaikan ke pemilik properti. Bukan hanya kalimat jangan diginikan, jangan digitukan karena undang-undang. Jadi nggak boleh disentuh-sentuh. Nggak boleh diapa-apakan. Nah itu yang kadang-kadang pendekatan jadi pada itu takut. yang tidak produktif. Tapi kalau ada informasi gambaran ke depan bahwa 5 tahun nanti daerah ini nilai tanahnya akan meningkat sekian, saya yakin tidak akan dijual itu. Kalau ada informasi itu. Ada informasi itu ya. Nah kita kan dikasih imajinasi. Nah itu yang disebut imajinasi itu. Ya, dikasih imajinasi. Kalau misalnya tidak juga terlalu sangat terdesak, pasti orang akan mempertahankan itu. Karena ke depan nilainya akan berlipat-lipat. Itu yang dikejar di dalam buku itu. Menanamkan nilai properti itu yang harus didorong melalui perbaikan, pelihara keunikan. Karena jarang loh misalnya kita tinggal di kampung Pekat ya, jarang loh punya rumah bertetanggaan dan istana. Nah kalau pemerintah punya program yang jelas mau diapakan ke depan, maka itu akan jadi tanah yang mahal ke depan itu. Daripada dijual murah sekarang, lebih baik anggap sebagai investasi. Itu yang
dorong di buku ini. Cara berpikirnya di situ. Tapi ada hitung-hitungannya gitu loh. Bukan hanya sekadar himbauan bahwa ini karena ini warisan. Ini warisan jangan jadi diganggu. harus dijaga, nggak boleh Harus dijaga. Nah itu tidak bisa. Oke Pak. Nah saya jadi ini ya, saya jadi apa namanya teringat dengan cara pernah saya ikut pelatihan valuasi ini benda museum. Ya. Nah jadi yang menarik di situ di valuasi benda museum itu, ketika satu koleksi itu kan berada dalam koleksi museum, ada informasi dasar yang melekat di koleksi itu, yaitu informasi mengenai provenance. Provenance itu kepemilikan, riwayat kepemilikannya itu bagaimana. Gimana sampai museum A misalnya mengakuisisi benda tersebut. Apakah dari pembelian, apakah dari hibah, apakah hadiah atau warisan seperti itu. Nah, kebanyakan museum-museum yang dikelola oleh ahli waris gitu, misalnya kayak museum keraton misalnya atau museum apa, itu benda-bendanya pasti sudah provenance-nya terlacak sebagai warisan turun temurun. Nah, begitu dilihat divaluasi dia punya 3 nilai, ada nilai ekonomisnya, ada nilai historiknya, historic value-nya, social value-nya, economic value kalau tidak salah ya yang satu, terus satu lagi ada spiritualnya, nilai spiritualnya ada apa enggak. Nah itu untuk mengukur misalnya benda tersebut mana yang lebih tinggi seperti itu. Nah sehingga ketika koleksi ini suatu saat misalnya dia dalam kondisi kahar gitu misalnya ya, hilang atau misalnya terbakar, nah sehingga nilai yang ada di situ itu tuh menjadi mendukung, melekat dengan di samping nilai materialnya, dia terbuat dari apa. Kadang-kadang materialnya itu jadi lebih tinggi gitu, kadang-kadang historical value-nya jadi lebih tinggi. Tapi itu semua bisa menjadi apa ya, membuat si pemilik museum atau kurator museum itu bisa mereimajinasi nih. Benda ini kira-kira kalau dia hilang, dia akan apa namanya? Kerugiannya berapa gitu? Ya, diasuransikan berapa? Oh iya, kembali asuransi. Nilai asuransinya berapa untuk mengganti seperti itu. Nah, sehingga itu ada upaya untuk menjaga gitu, sehingga karena ada indikator ekonomi yang melekat di benda itu. Seperti itu. Nah, mungkin sama ya ininya prinsipnya dengan prinsipnya sama. Bagaimana kita akan bicara dengan asuransi kalau kita sendiri tidak tahu nilai asetnya. Sama kalau kita misalnya ambil contoh ya, museum daerah kita. Ya. Itu kan cagar budaya. Betul. Akan dinilai sebagai sama dengan bangunan pemerintah yang lain. Atau dia punya penilaian khusus karena dia cagar budaya, punya nilai sejarah. Status cagar budaya. Kan bangunannya kan juga termasuk, bukan hanya isinya. Ya. Tapi kalau hanya melihat mengasuransikan museum daerah, akan sama perlakuannya dengan bangunan lain. Tapi ketika dia melekat status cagar budaya bangunannya, misalnya. Melekat status cagar budaya dan punya hitung-hitungannya, maka ketika ketemu dengan asuransi, kita bisa bicara bahwa nilai bangunan ini sebenarnya sekian puluh M, sekalipun dia kecil. Karena kalau dia ada apa-apa terbakar, tidak akan bisa diganti lagi. Nah, itu kan hitung-hitungan itu yang penting. Ya, ya sama ketika Istana Bala Putih terbakar gitu. Nah, apakah dia itu perlakuannya hanya sebagai wisma daerah pada saat itu saya juga kantor pemerintahan, atau kita lekatkan nilai historik dari bangunan itu sendiri sebagai dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Sumbawa misalnya. Itu akan berbeda tentu saja ya Pak. Akan berbeda. Nah kalau misalnya dia tanpa ada kejadian kahar seperti itu, kalau dia nilainya tinggi, kita menghitung yang ternyata nilainya tinggi, terus tidak diapa-apakan juga untuk pembangunan kota, nah itu kan rugi juga jadinya. Rugi bandar. Rugi bandar gitu. Sudah ada biaya restorasi dan lain-lain. Punya barang bangunan mahal tapi tidak bisa dijadikan sebagai penarik pendapatan, ya rugi juga.
malah jadi beban. Nah, buku itu bicara di konteks itu. Nah, makanya di sini ada ya, Pak Ami itu bikin poin yang saya bacakan nih. Buku menawarkan pendekatan valuasi keunikan. Ada ekonomi langsung ya, ekonomi tak langsung, valuasi non pasar, sama valuasi sosial budaya. Bahkan juga berimpact pada masyarakat sekitar. Apa impact yang didapat ya dari nilai itu, nilai kebudayaan itu buat masyarakat sekitar itu? Impact itu yang paling gampang dilihat biasanya berkembangnya ini ekonomi kreatif. Dengan keberadaan cagar budaya, ekonomi kreatif dalam arti luas ya, bukan hanya sebatas cenderamata sampai ke layanan kuliner segala macam. Kalau kita ambil contoh yang paling jauh lah, Paris itu kan dikenal sebagai kota dunia. Paris ya. Kan dia tidak mengandalkan manufaktur atau finansial, arsitek dan kuliner kan dia. Tapi karena arsiteknya bagus, terawat, kulinernya terkenal, hampir semua badan-badan dunia kan punya kantor di sana. Dianggap sebagai livable city, tempat yang enak untuk bekerja. Maka nilai tanahnya juga kan melonjak. Yang punya tanah di situ, ya sama kalau punya tanah di Jakarta di Jalan Cendana kan kira-kira begitu. Yang paling mahal di Jakarta itu. Sekalipun tempatnya kalau lihat sekarang nggak mewah seperti PIK juga, tapi itu paling mahal karena di situ ada rumahnya Pak Harto dulu. Itu yang buat dia paling mahal di Jakarta katanya. Di komplek perumahan ya, bukan perkantoran ya di Sudirman itu. Kalau untuk komplek itu yang paling mahal. Jalan Cendana gitu loh. Nah, jadi ada impact livable apa tidak seperti itu ya? Akan mengarah ke sana. Oke. Nah, menarik banget ya obrolan kita. Cuma kayaknya nih nggak kerasa ya. Waktu itu udah hampir udah mungkin lebih dikit nih kayaknya dari 1 jam ya. Nah, yang menarik dari sini mungkin benang merahnya Pak Ami. Buat Sumbawa dah misalnya. Kalau misalnya nih seandainya karena Pak Ami ini kan sebagai sekretaris Pajatu Lats misalnya ya, suatu saat misalnya ada pemerintah yang orang dari pemerintahan gitu misalnya yang apa sih kira-kira nih masukan, karena Pak Ami juga pernah baca buku ini gitu ya. Nah gimana nih kira-kira Sumbawa ketika bisa dilihat dari ini gitu, misalnya katakanlah satu ini aja dulu, satu core dulu yang mana misalnya. Jadi kalau mau betul-betul kita ingin membangun Sumbawa, modal kita itu kan di kebudayaan itu besar sebenarnya. Kalau pemerintah serius di situ menggarap, dalam arti ya serius itu sampai ke detail-detailnya dibahas, itu akan luar biasa sebenarnya tanpa kita harus bersaing dengan Lombok, Bali, karena kita punya diferensiasi sendiri, keunikan itu. Kita punya itu, tinggal bagaimana kita kemas, kita pasarkan. Nah, sebagai kalau dari lembaga adat mungkin penguatan keunikannya itu. Kalau dari memang pemerintah sudah komitmen untuk itu, maka kami di lembaga adat akan mensupport agar keunikan itu betul-betul dia menjadi sesuatu yang tadi disebut hanya ada satu ini di Indonesia misalnya. Atau hanya ada satu dulu ini. Pernah ada tapi hanya yang tersisa tinggal di Sumbawa yang ada. Dulu ada cerita begini tentang sarkofag di Sumbawa ada yang paling besar misalnya. Itu yang perlu kita. 3 rumus tadi itu bisa dipakai. Bisa dipakai sebagai ini cara untuk membuktikan ya, Pak. Nah, jadi dari lembaga adat sampai ke desa itu bisa kita gali untuk kita kristalkan sehingga kita betul-betul Sumbawa itu beda. Kalau ke Bali, ke Lombok beda dengan kalau ke Sumbawa. Jadi dia bukan sesuatu yang ya komplement sajalah dari perjalanan wisata. Mumpung kita lewat kita mampir, bukan. Tapi dia akan menjadi sesuatu yang dituju memang karena kita punya branding dan image-nya itu.
Itu yang perlu dibangun. Nah, menurut saya. Oke, menarik sekali nih. Nah, ini mungkin ya pemirsa Podium ya, sebelum kita akhiri, nah closing statement dari Pak Ami tadi ini yang menurut saya menjadi benang merah ya dari the economics of uniqueness ini tadi. Nah, tadi kita udah sempat melihat bagaimana 3 poin yang bisa dijadikan apa ya, dijadikan cara untuk menilai bahwa Sumbawa itu punya keunikan. Ya, hanya ada 1 di Sumbawa, hanya tinggal 1 di Sumbawa, dan hanya ada yang di Sumbawa. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan inspirasi buat kita untuk bagaimana caranya kita mengimajinasikan heritage kita ke depan agar ini bisa memperkaya dan menyejahterakan kita ya dari sisi ekonomi maupun sisi identitas kebudayaan kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Yuliandari menutup Podium sore hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore.